Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayohal ikhwah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allahu Rabbul Alamin, Allah senantiasa menolong kita, memperjalankan kita dengan perjalanan hidayah kita yang terus-menerus ini selalu menjadi nasihat dan menjadi peringatan agar kita terus-menerus menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang memahami besarnya nikmat Allah ini, untuk terus-menerus kita mendapatkan peringatan agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang punya kecerdasan iman. Setelah Allah Azza wa Jalla memberi kepada kita nikmat iman, untuk kita selalu bisa bersyukur dengan nikmat iman ini, tentu kita harus selalu punya perjalanan menjadi hamba-hamba yang punya kecerdasan di dalam kita menjadi hamba beriman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, beliau menasihatkan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas di dalam imannya, dalam hidayahnya adalah man dana nafsahu, orang lawamah, kehidupan nafsu yang selalu mengajak kepada kepada keburukan. Kemudian nafsul lawamah, kehidupan nafsu yang selalu mengajak kita kepada yang rendah-rendah, yang tercela. Kehidupan nafsu yang lawamah yang selalu membawa kita kepada at-talawun,
membawa kita kepada kehidupan yang kasratut tanakul, banyaknya kita berpindah-pindah, berganti-ganti di dalam urusan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan baca kitab ini bagian muqaddimah dulu. Beliau muallif yaitu Syekh Ahmad Thayyar hafidhahullah jalla wa ala. Di dalam muqaddimah setelah beliau memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsu bil kitabil mubin sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setelah beliau memulai dengan muqaddimah yang wajiz, memuji Allah, bersahadat, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di muqaddimah ini beliau menasihatkan, fa innal insana billahi ta'ala a'dhamu laddatin. Fa innal unsa billahi ta'ala fa innal unsa billahi ta'ala a'dhamu laddatin wa khalawatin fi hadhil hayati bihi tatibun nafsu wa yansharihu sadru wa yaqwil mu'minu ala tahammuli masaibid dunya wa yashulu alaihi al-qiyamu bil ibadati wat ta'ati. Beliau menerangkan tentang nikmat iman yang diraih orang yang meraih iman yang khusus dari Allah seperti ini, dan itu buah dari perjalanan iman dia mengikuti jalannya ahlu sunnah. Kata beliau, sungguh orang beriman yang telah meraih gembira dengan Allah, ya, telah meraih kegembiraan hidupnya itu dengan Allah. Kata beliau, a'dhamu laddatin wa khalawatin. Gembira dengan Allah bagi orang beriman yang memang benar-benar gembira sebagai buah iman itu a'dhamu laddatin wa khalawatin, adalah paling besarnya kelezatan hidup dan manisnya hidup. Nah, kalau sudah paling besarnya lezatnya hidup dan manisnya hidup, yang lain jadi rendah. Kalau sudah yang lain jadi rendah, maka tidak akan menjadikan gangguan bagi dia, tidak akan menjadikan masalah bagi dia, tidak akan menjadikan di antara mereka terjadi saingan, terjadi perburuan, enggak akan ada. Dan beliau Al-Mu'min menerangkan, al-unsu billah tanafusul arifin. Gembira dengan Allah itu perlombaannya orang-orang yang mengenal Allah. Orang kalau sudah mengenal, beriman kepada Allah sebagaimana jalan Ahlussunnah yang melahirkan farha, unsu, gembira dan senang, itu perbuahannya orang-orang arifin, perburuan mereka. Dan contoh-contoh tentang mereka ini di Al-Quran penuh. Manusia yang paling arif mengenal Allah itu siapa? Siapa yang paling arif mengenal Allah? Para Rasul kan? Para Nabi kan? Baca kisah mereka di Al-Quran. Mana ada mereka sedih? Ya. Semua jadi kegembiraan. Dan mereka, para nabi-nabi, tidak pernah
enakan jadi Nabi Fulan, enakan jadi Nabi Fulan. Gak ada. Gak ada Nabi seperti itu, gak ada. Rasul seperti itu gak ada. Padahal kalau kita lihat, Rasul ini pergi, datang Rasul lagi, pergi lagi, datang Rasul. Dan Rasul ini dikisahkan kan gitu. Tahu perjalanannya. Gak ada kok terus Nabi Musa. Oh, enakan ini ya Nabi Ibrahim ya. Gak ada. Mereka semua punya kesempatan di zamannya, di imannya, di perjalanannya, walaupun beda bentuknya dengan para nabi yang lain, tingginya mereka mengenal Allah, semua jadi kegembiraan. Kita hari ini jadi orang beriman, Pak. Coba kita mikir. Kalau sudah lihat tangga sama tangga, teman sama teman, gimana coba? Sama-sama beriman, enakan kamu kayaknya. Istrimu tidak cerewet, ya kan Pak? Enakan kamu, gajimu normal, aku ini, udah coba Pak. Mana para nabi-nabi begitu? Apakah nggak lapar? Lapar, nggak makan ya lapar, namanya manusia. Sakit itu apa nggak dirasa Pak? Dirasa nggak sakit? Sakit dirasa lah. Apalagi sudah sakit fisiknya, diberlakukan sosialnya, terasa nggak? Siapa? Nabi yang fisiknya udah sakit, sosialnya diberlakukan lebih sakit lagi. Siapa Pak? Ayub, ya kan? Sakit sudah puluhan tahun seperti itu. Udah begitu sosialnya diberlakukan lagi, ya kan? Anaknya habis, istrinya pada pergi, tinggal satu orang, beliaunya pun ditaruh di kampung mana, ditengok-tengok, kan gitu. Itu kalau kita yang ngerasain Pak. Lebih sakit diasingkan atau sakit lepranya? Diasingkannya. Padahal Nabi Ayub, coba istrinya datang nasihati, Ayub, kamu berdoa kepada Allah. Doamu itu dikabulkan. Apa jawaban Ayub? Saya malu kepada Allah. Loh Pak, loh kita ini, ya Allah, baru sakit seminggu aja, nggak ada orang di dunia menderita seperti saya. Itu loh Pak, saya malu kepada Allah. Coba kalau kita malu-malu apa kalau nggak sakit nggak kerasa, ya kerasa. Kenapa? Ini kehidupan hati yang gembira dengan Allah. Kenapa malu? Loh saya dulu diberi nikmat sepanjang tahun, baru dikasih sakit sudah pengen sembuh. Seperti saya nggak terima dengan Allah. Sampai akhirnya Nabi Ayub berdoa. Itu pun doanya masih menunjukkan malunya kepada Allah. Kapan Nabi Ayub berdoa Pak? Karena sudah terjadi fitnah. Kalau Nabi Ayubnya sih nggak apa-apa. Orang lain terkena fitnah dengan sakitnya Nabi Ayub. Berdoanya pun Masya Allah, Rabbi inni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, aku ini lagi terkena madorot dan engkau sangat penyayang. Mau monotok, menunjukkan hati yang senang, lapang, enggak aku waras gitu enggak. Menunjukkan kalau seandainya Allah memberi terus madorot itu yang lebih baik, diterima dengan gembira. Ya. Dan ini adalah unsur farhah, senang, gembira. Dan kegembiraan seperti ini nggak mungkin muncul tiba-tiba. Kita aja susah sekali kan gembira dengan Allah. Karena kaidah-kaidah untuk gembira, caranya Ahlussunnah yang harus kita bangun untuk gembira dengan Allah, akumulasinya itu belum nyampe. Ya. Padahal sebenarnya kita kalau dikatakan belajar iman, sudah lama atau barusan Pak? Gimana Bapak? Kita ini loh, belajar iman itu udah lama atau barusan?
Lama dari TK udah diajari iman kok. Iya kan Pak? Sekolah yang TK diajar iman, masuk lagi SD diajar iman, di SMP, di sanawiyah diajar iman, mondok yo diajar lebih-lebih lagi. Diajar kita iman. Tapi kegembiraan iman itu kenapa susah kita dapat? Bahkan kadang-kadang kita sudah ngapalin tauhid ada 3, hafal, ya kan? Tauhid asma wa sifat harus begini, tauhid uluhiyah harus begini, hafal apa? Tapi cek sedih gitu loh, ya. Masih sedih. Dengan anaknya terganggu imannya, dengan istrinya terganggu, dengan suaminya terganggu, dengan muridnya terganggu, dengan ustadznya terganggu. Lu kok cek sedih? Kenapa coba? Karena kita sudah lama belajar iman tidak mengikuti jalan ahli sunnah. Makanya orang tutuk-tutuk. Tuh nggak para tutuk-tutuk ini? Nggak nyampe. Padahal yang ngaji kelompok ahli sunnah itu pindah-pindah pengrongemu. Pindah sana, pindah sini, pindah sini. Setiap ada ustadz keren ikut, ada ustadz tenar ikut. Ya tetap sedih urusan imannya. Kita ini kalah dengan budak di zaman Rasul. Padahal budak tidak pernah tabligh akbar, nggak pernah. Ya, di zaman Rasul itu budak itu punya kegembiraan iman. Ya, punya kegembiraan iman. Ada budak diajak tuannya ke pasar. Habis itu tuannya bilang, kamu di sini aja, jangan kemana-mana. Nanti kalau saya sudah selesai belanja, saya akan datang ke sini. Tiba-tiba tuannya selesai belanja, ke situ budaknya nggak ada, Pak. Nggak ada. Tuannya udah tahu, paling ini pulang. Memang dablek kan gitu. Pikiran dia begitu, pulang ini, Pak. Udah dia pulang ke tuannya. Bener budaknya udah di rumah. Sebelum tuannya sampai, budaknya udah ngomong, Tuan jangan marah dulu kepada saya. Jangan marah dulu kepada saya mau jelasin dulu. Akhirnya tuannya mencoba menahan diri. Padahal budak ini kalau nggak taat sama Tuhan maksiat ya? Maksiat, dosa nggak? Dosa. Ya. Ini lo ngerti, budaknya ini secara zahir dosa. Udah mau dimarahi, budaknya bilang jangan marah dulu Tuhan. Akhirnya budaknya ngomong, kenapa saya pulang? Karena tadi Tuhan tidak tahu. Tuhan naruh saya di tempat di situ banyak dosa maksiat. Dan saya nggak bisa menghubungi Tuhan. Ya saya pulang akhirnya. Daripada saya banyak berbuat maksiat ikut-ikutan di situ, saya pulang. Tuannya kaget. Setelah kaget, tadinya mau marah, mau memberi hukuman, nggak jadi, malah ngasih hadiah. Hadiahnya budak yang paling disukai itu apa, Pak? Merdekakan kan? Oh, udah, tuannya bilang sekarang kamu tak merdekakan. Malah nangis, Pak. Ini budak loh, punya kegembiraan iman yang kayak gitu. Kenapa? Memang zaman itu orang belajar iman itu terang benderang. Kelasnya budak aja bisa seperti itu. Karena belum ada iman yang aneh-aneh. Itu belum ada. Ya itu, kelasnya budak aja seperti itu. Sampai budak ini nangis. Loh kamu kenapa nangis? Harusnya seneng. Wong dikasih ini. Wahai Tuhan, sebelum Engkau merdekakan aku punya kegembiraan pahala 2. Pahala taat kepada Allah, pahala taat kepada Tuhan. Sekarang hilang kegembiraan saya 1. Saya tinggal taat kepada Allah, tok kesenangan saya. Senang saya taat kepada Tuhan sudah hilang, makanya saya nangis. Itu loh, Pak. Farhah al-unsu. Jadi zaman dulu itu menjawab hidup itu sederhana. Dijawab dengan iman, dengan kesenangan iman, selesai.
Kita sekarang nggak bisa menjawab itu. Yang kita bicarakan selain Allah dulu. Sakit, yang dibicarakan apa dulu? Apa Pak? Hah? Ketika kita sakit, yang kita bicarakan dulu apa? Obat, dokter, rumah sakit, ya. Itu kan anaknya meninggal dunia, apa yang kita bicarakan dulu? Kalau kemarin nggak gitu kan nggak mati. Itu yang dibicarakan. Ini mungkin karena bapak nggak terlalu ngurusi, makanya jangan dipondokin ke sana nanti mati. Omongannya kadang selain Allah dulu yang banyak. Ya. Coba lihat kita hari-hari kita. Ini menunjukkan apa? Kita ini belum bisa meraih iman sampai farhah, unsu. Kenapa? Ya kaidah-kaidahnya nggak kita bangun. Caranya kita ma'rifat kepada Allah supaya meraihkan itu nggak kita jalani sebagaimana para ulama sunnah. Maka beliau menasihatkan, lan aqdamu laddatin wa halawatin fi hadhil hayat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati. Coba sekarang kita beralih. Selama ini kalau kita ingin bahagia dengan agama Allah, biasanya kita ingin menjawab apa? Dengan ibadah dohir. Kan begitu. Istri pengen bahagia sama suami, suami pengen bahagia sama istri apa? Terpenuhi haknya. Begitu kan? Benar nggak? Istri yang senang, kenapa? Kalau haknya dia terpenuhi oleh suami. Suami yang ingin senang, haknya dia terpenuhi oleh istri. Selama ini kalau kita bicara keluarga mawaddah wa sakinah, kan gitu, selalu membicarakan hukuk. Kan begitu kan? Apa Pak? Hukuku zaujiyah, hak suami istri. Saya tanya, dapat terus nggak haknya? Dapat terus Pak? Bapak-bapak ini haknya dapat terus dari istrinya? Kadang dapat, kadang enggak. Kadang dapat cuma 1, padahal harusnya dapat 10, kan gitu. Ibu-ibu selalu dapat haknya dari suami? Enggak juga. Suaminya sering dablek lungorono rene, enggak juga. Lah itu kalau dibicarain terus, sempit dada atau lapang dada? Sempit, orang rampung. Tapi kalau kita bisa gembira dengan Allah, rampung. Oh, suamiku baru ngasih hak aku 1, itu pun titik. Tahu titik Pak? Mau sedikit. Tapi suamiku itu kan perbuatannya makhluk. Oh berarti Allah yang takdirkan. Oh berarti Allah yang ngasih. Oh berarti Allah punya hikmah. Ya wis kok gembira. Aku bukan gembira dengan suamiku, tapi gembira dengan apa? Qismatullah. Oh Allah yang bagi. Besok mungkin dibagi lain lagi. Nah, lapang. Tapi kalau bicara hak terus, ya tak lapang-lapang. Ya kan dengan ma'rifat kepada Allah, nanti terjawab. Maka menjadi apa? Aqdamu laddatin wa halawatin fi hadhil hayatid dunya. Buktinya mana? Bapak-bapak pernah ada melihat orang yang hidupnya paling nyaman, paling lapang, paling tenang melebihi Nabi? Ada nggak? Nggak ada. Melebihi Rasul? Nggak ada. Melebihi ulama-ulama yang mewarisi para Nabi dan Rasul? Nggak ada. Nggak ada ketenangan yang seperti itu. Nggak pernah diraih. Ini kenapa? Karena kegembiraan yang merupakan manisnya iman yang diraih oleh orang beriman ini, kata beliau Syekh Ahmad Tayyar, tatibu bihin nafsu, karena nafsu menjadi baik. Yang tadinya nafsu itu apa? Talawun, lu'um, amaratun bisu. Kalau sudah kita gembira dengan Allah, nafsu itu menjadi tertata sendiri.
menjadi tertata, menjadi tumak nina, menjadi tenang, menjadi tidak liar. Begini nggak apa-apa, gini nggak apa-apa. Loh, kalau nafsu itu sudah begitu, tetangganya makan pakai daging, kita cuma pakai tempe, oh nggak apa-apa. Allah memberi ini, tenang, kegembiraan yang dapat. Akhirnya nafsu itu tidak liar. Kemudian kata beliau, wayan sorifus sadr, dada itu jadi lapang, nggak sempit. Orang kalau sudah gembira dengan Allah, dadanya nggak sempit. Ya. Dada itu kalau sudah sempit, ngapa-ngapa nggak bisa. Isinya hanya emosi, mau marah. Kenapa? Sebenarnya karena nggak ada kegembiraan dengan Allah aja. Ya. Kalau dia punya kegembiraan dengan Allah, dada itu tidak akan sempit. Walaupun ada musibah itu lewat. Yang didapat hikmah, yang didapat kegembiraan. Musibah nggak akan selamanya lewat. Sebenarnya di balik musibah Allah mempersiapkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ini kalau kita gembira dengan Allah, punya kaidah untuk gembira dengan Allah. Kemudian yang berikutnya, wa yaqwil mu'min ala tahammuli masaibid dunya. Orang mukmin menjadi kuat untuk memikul ujian dunia. Nah, ya, orang mukmin jadi kuat. Kalau gembira itu Pak, sesuatu yang berat kita pikul jadi ringan apa berat? Ringan. Kita zaman anak-anak dibebani orang tua suruh bantu ini bantu, tapi hati itu senang. Berat? Enggak. Tapi hari ini anak-anak kita kayak diundang tok itu loh. Ya, baru dipanggil orang tuanya, "Nang kesini," halah paling disuruh. Belum dikasih beban itu udah berat. Kenapa? Karena nggak punya kegembiraan dengan Allah. Kalau dulu punya kegembiraan dengan Allah, orang kita diteoti orang tua. Ini orang tua ini untuk mendidik kita, senang hatinya. Makanya disuruh apapun kita nggak berat. Hari ini kita disuruh anak-anak kita, disuruh orang tua, belum apa-apa udah merasa dibebani gunung. Kenapa? Nggak ada kegembiraan dengan Allah. Maka kata beliau, ini akan menjadi kekuatan orang beriman memikul musibah-musibah dunia, musibah-musibah ujian iman. Dan yang terakhir, wa yasulu alaihil qiyam bil ibadati wa ta'ati. Menjawab dengan taat, menjawab dengan ibadah, menjawab dengan sami'na wa ta'na, itu jadi mudah. Ngerjain perintah Allah jadi mudah. Harusnya kita tobat. Tobat itu mudah. Harusnya kita menjawab dengan taat pada Allah. Taat itu jadi mudah. Kenapa? Karena hatinya punya kegembiraan. Ini saya simbolin. Kegembiraan ini yang pertama, meluruskan jiwa menjadi baik. Yang kedua, menjadikan dada menjadi lapang, luas. Yang ketiga, menguatkan orang beriman menghadapi ujian-ujian hidup ketika punya kegembiraan dengan Allah. Yang keempat, menjawab dengan taat, dengan pengkabulan perintah dan larangan Allah, menjadi kemudahan bagi dia. Lah kalau sudah seperti ini, kekasih Allah, hidupnya akan selalu punya kekhususan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mukadimah di bagian awal tentang kedudukan gembira, kegembiraan iman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi terang di mana letak yang harus kita raih di dalam kehidupan kita dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Bi'aunillah Azza wa Jalla. Semoga Allah mudahkan kita bisa lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri majelis kita dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin